Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita luruskan niat. Karena Allah kita ngaji, karena Allah kita ngaji, karena Allah, agar hidup kita sesuai dengan petunjuknya demi menggapai ridhonya Allah. Fokuskan konsentrasi, insyaallah 1 jam ke depan. Semoga banyak hal yang penting ya, hal-hal penting yang manfaat, sayang kalau dilewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini para jamaah dan pemirsa melanjutkan yang kemarin ya, belum selesai. Di pembahasan kita mengenal hakikat daripada dunia ini, agar kita bisa menghadapi dunia ini dengan benar, tidak menjadi orang yang gagal mendapatkan akhirat gara-gara dunia. Bukan tidak boleh punya dunia ya, tapi menjadi budak dunia ya. Itu enggak boleh. Yang pikirannya, waktunya, hatinya ya dunia terus ya, sampai lupa dengan kematian, sampai lupa diri, apalagi berpikir tentang kemajuan agama. Oh, lebih jauh lagi itu, orang-orang hamba dunia udah kayak begitu. Makanya penting banget. Bismillahirrahmanirrahim. Halamannya 24 ya, Kitab Al-Hikam, di posisi tengah. Qala Abu Turab radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayyuhan nas, antum tuhibbuna salasata asya'a wa laysa hiya lakum. Hai manusia, kalian semuanya mencintai yang 3, tapi yang 3 itu bukan untuk kalian. Sehingga mencintainya adalah buang-buang umur, buang-buang energi, bikin hidup jadi tidak fokus menuju Allah. Tuhibbuna nafsa wa hiya lihawaha. Kalian mencintai kepuasan, padahal kepuasan itu miliknya hawa nafsu. Dan dunia ini bukan tempatnya puas, bahkan bukan tempat istirahatnya. Kemarin disebutkan orang yang mencari kepuasan, kebahagiaan
di dunia itu laksana orang yang mencari kepuasan, ketenangan, kenyamanan, kedamaian di lembah ular, di lembah kalajengking, sesuatu yang tidak mungkin ya. Satu. Yang kedua, wa tuhibbunar ruh warruhu lillah. Kalian mencintai nyawa, umur, pengennya hidup ini 100 tahun, 1000 tahun ya. Tapi ingat, ruh itu milik Allah. Kapan Allah kasih amanah, kapan Allah ambil ya. Tidak melihat seseorang siap atau belum. Bayi bisa mati, remaja bisa mati, apalagi orang tua ya. Raja mati, rakyat mati, orang yang tidak punya hutang mati, yang numpuk hutang juga mati, maka hati-hati. Ruh bukan punya kita, tapi punya Allah yang diamanahkan kepada kita. Itu yang kedua. Terus wa tuhibbunal mala wal malu lil warasah. Ingat-ingat ini, kalian mencintai harta umumnya di manusia ini ya. Sementara harta itu milik ahli waris. Susah payah orang tuanya mengumpulkan ya. Mencari, menumpuk. Padahal sebenarnya sudah cukup buat dia, tapi terus aja sampai tua pikun masih ngurusin harta aja. Ketika ditanya, ya buat apa ini? Ya buat anak cucu kali gitu. Ya. Yang dimakan berapa piring, yang dipakai busana berapa setel, rumah yang kita tinggal untuk tidur sebenarnya cuma berapa meter. Kalaupun kendaraan kita butuh cuma 1 atau 2. Tapi orang-orang yang jadi budak dunia nggak begitu. 2-3 piring yang dia makan, tapi 2-3 ton dia cari. Rumahnya untuk dia tinggal cukup lah untuk ukuran dia 100-200 meter, dia bikin sampai hektaran ya, dan seterusnya. Budak dunia kayak begitu. Dan dinikmatin hanya sebentar, ujung-ujungnya mati, harta itu jadi milik ahli waris. Iya kalau ahli warisnya soleh ya, menggunakan harta itu untuk taat. Tidak sedikit ahli waris menyalahgunakan harta warisan orang tuanya untuk maksiat. Bahkan banyak juga ahli waris menjadi ribut, menjadi tidak rukun, bahkan saling bunuh kakak beradik gara-gara rebutan warisan. Maka wahai orang-orang kaya, ingatlah ya, ahli waris kalian sudah dijamin oleh Allah rezekinya, hartanya. Ada umur buat mereka pasti ada rezekinya. Yang belum ada jaminan dari Allah untuk ahli waris kalian itu adalah tentang keselamatan agama mereka, terlebih menghadapi zaman penuh. Maka harusnya kalian jangan memikirkan dunia mulu buat mereka, pikirkan agama buat mereka. Itu satu. Yang kedua, selagi harta ada pada tangan kalian saat ini, wahai orang kaya, habiskan saja ya. Habiskan saja. Untuk apa? Sebanyak-banyaknya berinfak di jalan Allah. Tolong fakir miskin, bahagiakan anak-anak yatim, orang-orang jompo ya. Para pejuang, para guru yang di era demokrasi ini kan diterlantarkan ya. Di era demokrasi ini kan Masya Allah, para alim, para ulama, para dai, para guru ngaji itu terus terang tidak dihargai ya. Mereka lebih menghargai sistem sekuler kapitalis itu, lebih menghargai binatang langka, dijaga betul dari kepunahan. Nah kalau ulama, para kiai memang sengaja disuruh punah, sama sekali tidak menghargai ilmu. Maka kitalah yang punya tanggung jawab. Itu harta pada kalian, habiskan semua lah ya. Toh yang dimakan oleh
Anda wahai orang-orang kaya kan tidak banyak, cuma segitu-gitu aja yang dimakan ya. Baik, berikutnya jamaah dan pemirsa, wa tatlubuna isnaini wa la tajiduna huma ar-rahata wal farah wa huma fil jannah. Kalian hai manusia mencari dua perkara di dunia, padahal dua perkara itu enggak ada, adanya di surga. Adanya di surga. Kata Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Siapa orang mencari sesuatu yang tidak diciptakan, maka tidak akan ketemu dan dia menyiksa diri gitu. Ketika ditanya apa sih itu ar-rahah fid dunya, cari bahagia di dunia ya. Karena bahagia itu tempatnya di surga. Kalaupun ada di orang di dunia merasa bahagia dan itu orang soleh, itu bukan dunia, itu bonus dari Allah, berkah dari kesolehannya. Bukan dunia. Tidak merubah status dunia jadi tempat bahagia, enggak. Itu berkah dari kesolehannya. Nah, terus kalau ada orang kafir bagaimana? Bahagia itu istidraj, yang dengan rasa kebahagiaannya sementara dia kafir ya, maka akan menjadi dilipat gandakan siksanya di akhirat nanti. Gitu. Nah, yang kayak begini tuh jarang kita jumpai nih ya. Dan hampir saja di alam serba materi ya, materialistis ya, seperti sekarang ini, hampir saja dunia itu dianggap niscaya. Akhirat surga nggak dianggap, nggak diperhitungkan. Maka mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini ada keseimbangan buat kita ya. Baik, apa yang dicari? Dua hal, tapi kalian nggak bakal dapat. Satu ar-rahah, istirahat, kenyamanan, wal faroh, kebahagiaan. Wa huma fil jannah, kedua-duanya itu Allah ciptakan adanya di surga. Adanya di surga. Maka orang beriman bersabarlah menjalani kehidupan dunia ini. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Kita ini makhluk yang oleh Allah diciptakan untuk menghadapi dunia dengan penuh ilmu, dengan penuh iman, dan pahami bukan untuk tinggal di sini. Tinggal kita adalah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya. Sabar beribadah, sabar berjuang ya. Berjuang. Orang-orang kafir, orang-orang munafik sudah ratusan tahun bahkan ya, siang malam mengerahkan segala daya mereka untuk menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin dengan iming-iming materi ya, harta, jabatan mereka. Oke, kita tidak boleh kalah dan tidak boleh kalah. Kita harus berjuang membela ini agama. Dengan backing apa? Dengan backing Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa? Iman dan keyakinan, mengimani tentang alam akhirat. Ya, dunia ini singkat. Dunia ini singkat. Fal wajibu 'alal abdi alla yuwattina 'ala rahati fid dunya nafsa wa la yarkuna fiha ila ma yaqtadi farasan wa farahan wa unsa. Maka hal yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba adalah jangan mematok kebahagiaan itu di dunia, karena bukan pada tempatnya ya. Bukan pada tempatnya. Satu, wala yarkuna fiha ila ma yaqtadi farahan wa unsa, dan jangan condong ya, bersusah payah di dunia mencari-cari kenyamanan padahal bukan tempatnya. Beramal soleh saja, beribadah, berjuang, nanti semoga Allah kasih bonus gitu.
Dua, yang ketiga wa ayyamala ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawiya anhu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ad-dunya sijnul mu'min wa tawtinul abdi 'alal mihan fi dunya yuhawwinu 'alaihi ma yalqah wa yajidu as-salwan inda fiqdani ma yahwa. Yang kedua, sebagai hamba Allah, sebagai orang mukmin, orang muslim, ya, amalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, dunia itu penjaranya orang mukmin. Orang di penjara itu banyak pantangannya, banyak enggak bolehnya. Oleh sebab itu maka fatautinul abdi alal mihani fi dunia, dengan menyadari, seorang hamba sudah menyadari dunia ini memang tempat ujian. Dengan demikian maka ketika seorang mukmin ketemu ujian tuh jadi ringan. Jadi apa? Jadi ringan gitu. Ketika punya keinginan, kemudian keinginan itu tidak tercapai, dia akan hadapi dengan senyum. Memang dunia kayak begini. Begitu para jamaah sekalian. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa sekalian yang berbahagia, demikian. Yang berikutnya adalah fal yaltaki al muridu ma yaridu alaihi min dzalika bis sabri wa ridha wal istislam inda jiryanil qada fa an qaribin insyaallah yatajalla al amru wa yastaujibu minallahi ta'ala jajilul ajri wallahu ta'ala waliyut taufik. Kemudian juga hendaknya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik, yang sukses, ya, karena kita kan selalu di dalam salat itu minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu ditafsirnya adalah tariqul anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal awliya wal ulama'il amilin. Jadi tariqul mustaqim itu adalah jalannya para nabi, jalannya para aulia, ya, jalannya orang-orang soleh, jalannya para ulama-ulama amilin al-muwahhidin. Dan kita meyakini kitab ini pengarangnya adalah termasuk dari minhum, dari golongan yang tadi Al-Fakir sebutkan. Mari kita ikuti para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan ridha, terus kemudian menerima qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kok, fa'an qaribin insyaallah yatajalla al-amru. Tidak lama, insyaallah cuma sebentar aja. Ujian itu kan sebentar. Jadi selama-lamanya orang di dunia dinisbatkan dengan masa lamanya di alam kubur, apalagi dalam akhirat, itu sebentar sekali. Ujian itu enggak lama. Yang lama itu adalah menerima hasil ujian. Kalau baik, ya, dapat ridho dan surganya Allah, tuh abadi sudah. Kalau gagal menghadapi ujian, ya sudah, dapat murka dan nerakanya Allah untuk selama-lamanya. Hidup ini pilihan, ya. Kita sudah diberi akal, kita sudah diberi wahyu, kitab suci, panduan. Sudah diutus kepada kita baginda Rasul, Nabi tercinta, Nabi akhir zaman, Imamul Anbiya wal Mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amin. Jadi enggak lama, kayak anak-anak ujian di sekolah itu kan enggak lama kan? Ya. Enggak lama. Naik kelas itu mesti harus ujian. Proses ujian itu, ya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi bersabarlah, sabar, terus menuntut ilmu, terus beriman, terus beribadah, terus beramal soleh, terus bangun hablum minallah,
bangun hablum minan nas yang baik, laksanakan tugas dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, serukan kebenaran hatta di hadapan para penguasa zalim, para penguasa jahat. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan resiko kesulitan, hadapi dengan senyuman. Ya, itu hidupnya orang beriman harus begitu. Ini sufi apa? Ideologis. Sebentar kok, sebentar. Fa'an qaribin insyaallah yatajallal amru. Allahu akbar. Wa yastaujibu minallahi ta'ala jazilul ajri. Nanti tidak lama Allah Subhanahu wa taala akan buktikan pahala yang besar darinya. Masya Allah. Wallahu taala waliyut taufiq. Allahu akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam annama dzakarnahu minas sabri huwa jima'u kulli fadilah wa malaku kulli faidah jazilatan wa makramatan nabilatan. Ketahuilah bahwa sabar menghadapi segala macam ujian, ya. Oh iya, sabar itu kata ulama ada 3, jemaah dan pemirsa. 1, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, ya, mesti sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi kesulitan hidup. Saya lupa dari kemarin gak menyampaikan ini. Allah kasih ilham, Allah kasih ingat, sampaikan ini nih, ya. Sekali lagi, sabar yang dari kemarin kita bahas ini itu mencakup 3 hal. 1, sabar melaksanakan perintah Allah. Salah satu dari perintah Allah yang agung, yang besar, yang hari ini dicampakkan oleh kebanyakan umat Islam di dunia adalah menerapkan syariat Allah secara kafah dalam kehidupan. Harus ditegakkan oleh individu, masyarakat, dan negara. Sekarang negara abai dengan syariat Islam, dengan syariat Allah, padahal itu adalah wajib. Maka dari Masjid Pondok Pesantren Al-Husna ini, Al-Fakir selaku santri menyerukan, kali lagi ya, salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus sabar kita untuk mengerjakannya adalah menyerukan agar hidup ini diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat yang sempurna. Dan syariat yang sempurna itu kemarin sudah dibahas, butuh adanya sultanan nasira, nasiran li kitabillah, nasiran li iqamati hududillah, nasiran li iqamati din. Apa itu? Khilafah Islamiyah. Itu wajib, harus sabar. Betapa tidak sabar gara-gara mendakwahkan ini dibilang Islam radikal. Gara-gara menyampaikan ini disebut Islam konservatif. Ada lagi apa selain radikal itu apa? Bahkan tidak jarang ya diidentikan dengan teroris, ya. Biarin orang mau ngomong apa. Kalau ini perintah Allah untuk menciptakan kedamaian, untuk menyelamatkan individu, untuk menyelamatkan negara. Yang mengatakan syariat Islam dan khilafah itu ancaman adalah mereka yang menikmati daripada penjajahan gaya baru. Karena memang khilafah itu mengancam penjajah, ya, mengancam kaum homo, kaum lesbi, kaum LGBT. Syariah khilafah itu mengancam para koruptor, para penjahat, ya, para konglomerat, para
investor politik ya, yang Masya Allah korbannya rakyat-rakyat juga. Jadi syariah khilafah itu adalah rahmah, menghadirkan kedamaian. Kenapa? Karena orang zalim akan dihabisin, orang jahat, para penjajah akan dihabisin sama khilafah. Jadi kalaupun disebut ancaman, sebenarnya ancaman untuk orang-orang jahat, kan untuk orang-orang baik tidak, ya. Bagaimana tidak terancam orang biasa jinah, nanti kalau khilafah tegak kan diranjam. Jadi kenikmatannya berzina terganggu gitu. Bagaimana tidak terancam para pembisnis minuman keras ya, termasuk para penyelundup narkoba ya, dengan berbagai jenisnya. Bagaimana tidak terancam khilafah tegak tuh, bisnis mereka akan berhenti nanti, diberangus semua ya. Jadi betul-betul nanti akidah terjaga, nyawa terjaga, akal terjaga, harta terjaga. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang kedua ada sabar meninggalkan larangan Allah. Nah, salah satu yang merupakan larangan Allah adalah ini sekulerisme. Berhukum tapi bukan pakai hukum Allah, itu larangan luar biasa. Ya, larangan Allah. Jadi saya ingin katakan iya, jinah itu larangan Allah. Tapi ingat, kenapa bebas orang berjinah di negeri ini? Karena memang hukumnya membolehkan jinah gitu. Itu namanya hukum sekuler. Orang-orang Islam yang jadi pejabat juga pada umumnya membisu. Karena buat dia Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, haji. Di luar itu tidak ada Islam. Orang-orang Islam yang jadi pejabat nanti dari rumahnya bawa agama, ya. Kemudian ternyata di tempat parkir agamanya ikut diparkir dengan mobil dan motornya di situ, gak ikut ke kantor. Karena ke kantor katanya bukan ruang agama. Maka disitulah sekulerisme, disitulah korupsi, disitulah suap segala macam. Nah ini harus disudahi. Ya, ini dilarang. Nah, yang ketiga ada sabar menghadapi apa? Ujian. Tiga-tiganya harus kita punya. Maka kata Syekh Imam Ibnu Athaillah dikatakan wa'lam annama dzakarnahu minas sabri huwa jima'u kulli fadilah, ya. Sesungguhnya kesabaran itu menjadi inti diraihnya semua keunggulan, keutamaan, wa malaku kulli faidah, dan menjadi panglima keseluruhan manfaat, jazilatan wa makramatan nabilah. Kemudian qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru, dan telah sempurna kalimat Allah yang baik kepada Bani Israel bima sabaru, karena mereka bersabar. Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, kata Allah, dan aku telah menjadikan dari mereka para pemimpin, ya, yang hidupnya dengan hidayah berdasarkan perintah aku. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Orang-orang yang sabar itulah yang hidupnya dalam hidayah. Orang-orang yang gak sabar itu gak kuat. Hidup dalam hidayah itu panas, ya. Makanya perlu apa? Sabar. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan pasti orang-orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Jadi enggak ada kalkulatornya, ya. Kalau pahala-pahala lain itu pada umumnya disebutkan
Satu minimal 10 sampai 700 sampai kelipatan tidak terhingga, ada angkanya. Tapi sabar dari 0 sampai ke berapa nggak ada. Allah jelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, maka bersabarlah wahai sahabat-sahabatku, ya, teman-teman saya yang ada hadir di sini, ya, yang ikut menyimak di tempat dekat, di tempat jauh. Kemarin ada juga dari Donggala, ya, dari Palu, Sulawesi itu, masya Allah jauh ikut menyimak, ya. Yang biasa dari Madura, dari mana-mana, ya, dan semua, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Subhanallah, bahkan ada yang dari Australia juga ikut nyimak, dari Saudi juga ikut nyimak, ya. Saya mengajak kepada diri saya dan kepada antum semuanya, bersabarlah, ya. Insyaallah Allah akan kasih ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Kemudian berikutnya adalah qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu li rajulin in sabarta madha amrullah wa kunta ma'jura wa in jaza'ta qada amrullah wa kunta ma'zura. Kata sahabat Umar, ini kepala negara kedua nih setelah wafatnya baginda Rasul. Jadi kepala negara Islam yang kedua setelah wafatnya Rasul itu adalah Khalifah Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, hai manusia, tidak ada pilihan lain kecuali kamu harus sabar. Kalau kau sabar, apa yang sudah ditentukan oleh Allah pasti berlalu, pasti terjadi. Jadi enggak gara-gara gini Allah akan menguji, kemudian gara-gara orang ini tidak sabar ujiannya jadi tidak jadi. Bukan, orang itu sabar atau tidak sabar, ketentuan Allah terkait dengan ujian pasti menimpa. Hanya bedanya adalah, kata beliau, kalau kamu sabar, berlalu ujian itu, kamu berpahala. Tapi kalau kamu putus asa, kamu gelisah, kamu goncang, kamu menjadi futur, putus asa, tergelincir, ya, patah hati, patah semangat, putus harapan kepada Allah, ya, nggak ridho, nggak rela. Kata sahabat Umar, keputusan Allah itu pasti datang dan kemudian berlalu, kamu disisakan dengan dosa. Sudah mau ujian terjadi, dapatnya dosa 2 kali berarti, ya. Padahal sama-sama diuji. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nggak ada pilihan lain, ya, nggak ada pilihan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, afdalul iddah as-sabru inda siddah. Sebaik-baik bekal adalah sabar menghadapi kesulitan. Terus ini terakhir nih, ada syair mengatakan, wa qad qala asy-syair innal umura idan saddat masalikuha fas-sabru yaftahu minha kullamartataja. Jadi ketika ada banyak persoalan, jalan menuju ke arah sana terkunci, lockdown, udah kegembok semua. Ini buntu, ini buntu, ini buntu, ini buntu, ya, semua pintu udah terkunci. Kata syair mengatakan, fas-sabru yaftahu minha kullamartataja. Dihadapi dengan sabar, maka pintu-pintu yang terkunci itu niscaya akan terbuka. Hanya dengan sabar. Gitu para jamaah sekalian. Jadi orang sabar itu adalah orang kuat. Karena sabar itu bukan diem,
Ya, sabar itu adalah orang yang ridho, rela menerima qada dan qadarnya Allah, kemudian dia melaksanakan hukum sunatullah, yaitu kasbul ikhtiar, berusaha dengan cara yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikhtiar, berusaha dengan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Begitu, itu namanya sabar. Bukan sabar diam aja terus ya. Orang kayak begitu bukan sabar itu ya. Bukan. Orang sabar itu adalah mereka yang ridho, rela, kemudian menyingsingkan lengan baju untuk melaksanakan hukum sunnatullah, atau orang bilang hukum kausalitas, sebab akibat. Nanti setelah usaha pun kemudian hasilnya berapa bukan persoalan dia serahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa ini ya. Jadi sekali lagi, yang bisa mendobrak itu gembok-gembok yang terkunci ya. Jalan-jalan yang sudah tertutup seolah buntu, tidak ada solusi. Ada solusinya. Islam itu apa? Hadapi dengan sabar, berjuang tanpa henti. La tayasan wa in talat mutalabah idza ista'anta bisabrin antara faraja. La tayasan wa in talat mutalabah idza ista'anta bisabrin antara faraja. Kamu jangan putus meski bertubi-tubi ujian itu datang. Karena kalau kamu minta tolong kepada Allah bisabrin, dengan sabar, wasta'inu bisabri was-shalah, dengan sabar dan salat, maka antara farajan, tidak lama kamu akan melihat keterbukaan masalah itu. Insyaallah ya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia, ini untuk materi yang pertama kita anggap cukup, karena di materi yang kedua ini butuh waktu tambahan 5 menit. Jadi biasanya kan jam 22 kurang 15 itu baru mulai pelajaran kedua. Sekali lagi, karena mengingat harus ada yang dijelaskan agak panjang, butuh tambahan waktu 5 menit. Maka pelajaran pertama Al-Fakir